Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kelompok 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini akhirnya kita bisa bertemu di Gemit dalam rangka presentasi simulasi IHT in-house training. Baik, mari kita sama-sama memulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sehingga kita dapat bersama-sama menjalani aktivitas kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita di hari akhir akan diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu salah satu materi yang ada di kurikulum sekolah penggerak, yaitu asesmen, ya, asesmen. Ya, apa itu asesmen? Ya, asesmen adalah penugasan, ya, Bapak Ibu semua. Dalam hal ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pertanyaan awal adalah apa yang Bapak Ibu pahami tentang asesmen formatif dan sumatif? Kemudian bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama ini sebagai guru PAI ya dalam melaksanakan asesmen formatif dan sumatif di sekolah Bapak Ibu semua. Ya. Baik, untuk jenis asesmen itu ada tiga. Baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif itu ada tiga. Yang pertama adalah asesmen as learning atau asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Ya. Yang kedua adalah asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah assessment of learning atau assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran ya. Jadi ada tiga, yang pertama assessment as learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga adalah assessment of learning. Baik, selanjutnya adalah konsep assessment formatif dan sumatif. Saya perbesar dulu ya layarnya. Ya, asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian asesmen formatif bertujuan untuk memantau pembelajaran murid dan memberikan feedback atau umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ya, berkala ya, ada ulangan harian, ada ulangan per tema kalau misalnya wali kelas, atau kalau kita sebagai guru PAI itu ada ulangan per bab atau per materi pelajaran. Misalnya bab 6 nih tentang kalau kelas 4 contohnya surat Al-Fil. Nah, setelah selesai pembelajaran materi Al-Fil, maka kita bisa melakukan asesmen formatif. Kemudian ada mid semester dan selanjutnya. Bagi peserta didik atau bagi siswa, asesmen formatif berfungsi untuk membantu siswa mengidentifikasi kemampuan dan aspek yang perlu dikembangkan. Jadi setelah asesmen formatif kita laksanakan, kemudian kita tahu hasilnya dari peserta didik kita, maka kita bisa memberikan informasi kepada peserta didik dan ini menjadi acuan bagi dia, bagi peserta didik kita, sejauh mana pemahaman mereka, kekuatan mereka tentang materi pembelajaran yang sudah kita berikan.
Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan ya bagi guru maupun bagi sekolah bisa berfungsi juga sebagai evaluasi sejauh mana sih kemampuan kita dalam mentransformasikan pelajaran kita kepada anak murid kita. Jadi kalau misalnya dari 20 siswa yang memahami materi yang kita berikan hanya kurang dari 10 siswa, artinya kurang dari 50%, maka teknik pembelajaran kita, mungkin kemampuan mengajar kita perlu juga kita evaluasi. Dan bagi sekolah juga positif ya, kalau kita mengadakan evaluasi secara berkala, ini akan menjadi nilai plus bagi sekolah kita. Kemudian asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Misalnya diberikan oleh guru bisa itu tadi ulangan harian dan lain sebagainya, ataupun juga pertanyaan reflektif, pertanyaan yang spontan untuk menilai sejauh mana siswa kita memahami materi pelajaran kita. Kemudian bisa juga kita kasih penugasan secara berpasangan. Kita kasih misalnya A dengan B, C dengan D, dan seterusnya. Masing-masing anak bertanya kepada temannya dan temannya memberikan jawaban dari pertanyaannya. Dari diri sendiri bisa juga kita kasih asesmen formatif dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan monolog ya. Siswa memberikan pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita dan dia juga yang berusaha untuk memberikan jawabannya. Baik, kita ke asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Contohnya di akhir tahun atau seperti saat ini nih, kenaikan kelas kita bisa memberikan asesmen sumatif kepada mereka. Asesmen sumatif seringkali memiliki konsekuensi karena apa? Karena berpengaruh terhadap nilai akhir dari murid kita atau dari peserta didik sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif ya. Ini sesuatu hal yang biasa. Kalau mereka nilai ulangan harian, mereka biasa-biasa aja nih. Belajarnya juga biasa-biasa aja, tidak full ya, karena memang ulangan harian biasanya soalnya hanya sedikit dan juga tidak berpengaruh terhadap nilai rapot atau nilai kenaikan kelas. Tapi kalau asesmen sumatif, ini biasanya mereka belajarnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi, bahkan ada yang mengundang guru les khusus. Karena apa? Karena nilai asesmen sumatif ini berpengaruh di nilai akhir mereka atau nilai rapot sehingga berpengaruh juga mau naik kelas atau tidak. Lalu umpan balik atau feedback dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Baik. Kita ke slide berikutnya Bapak Ibu. Penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini, kita bisa lihat kondisi saat ini, assessment of learning lebih dominan daripada assessment for learning dan assessment as learning, lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kita harapkan dalam kurikulum baru yang nanti akan kita terapkan insya Allah pada Juli, ya. Assessment of learning, kita akan mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning daripada
assessment of learning ya. Jadi assessment sebagai bentuk tugas dalam rangka pembelajaran dan assessment sebagai pembelajaran itu sendiri itu yang harus kita utamakan daripada assessment untuk evaluasi pembelajaran kita. Bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif ada banyak ya. Ada contoh reflektif, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Kemudian ada esai, mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen mereka, menyajikan bukti dan data, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan juga menggunakan referensi atau sumber belajar yang tepat. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Kemudian kita bisa memberikan tugas kepada mereka, tugas membuat poster misalnya. Ini tujuannya adalah mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Ya, mereka misalnya contoh membuat poster kalau PAI itu gerakan-gerakan sholat ya, atau pentingnya sholat. Mereka bisa mengeksplorasikan pengetahuan mereka di dalam poster tersebut. Nanti hasilnya akan misalnya kita pajang di kelas poster pentingnya sholat 5 waktu ya, versi anak-anak ya, anak-anak SD tentunya. Kemudian kita bisa memberikan jurnal. Apa fungsi jurnal? Yaitu melatih kemampuan murid untuk mengorganisir dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Jadi sebagai sekolah dengan kurikulum baru yaitu sekolah penggerak, maka anak itu harus kreatif dan juga mandiri ya dalam rangka mengeksplorasi ide-ide mereka dalam bentuk jurnal ya. Kalau tadi poster sudah itu untuk ada seninya di situ, kreativitasnya dia di situ. Ini dalam bentuk jurnal yaitu bagaimana kreativitas mereka dalam tulisan. Jurnal ini biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir dan kreatif, itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya bentuk tes asesmen formatif dan sumatif itu bisa tes tertulis. Ini seperti yang sering kita lakukan, ulangan pilihan ganda, ulangan isian, dan menerapkan umpan balik atau feedback kepada peserta didik. Selanjutnya bentuk for assessment formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis ya, itu yang pertama diskusi di kelas ya. Kita bisa membuka ruang seluas-luasnya agar anak itu bisa mengungkapkan idenya, pendapatnya, gagasannya, jawaban-jawabannya dalam materi untuk diskusi yang kita lemparkan. Ya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di ruang publik atau di depan publik dalam dan mengungkapkan pendapat mereka. Jadi anak tidak takut ya kalau gurunya ceramah terus tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan ide, pendapat dan gagasan mereka, maka gurunya yang pintar tapi muridnya yang tidak berani mengungkapkan pendapat mereka ya. Yang kedua, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin beda dengan pendapat dia. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan ya. Jadi diskusi juga melatih kita atau melatih murid kita untuk ternyata ada ya pendapat dari orang lain atau jawaban dari temannya yang beda dengan jawaban dia, dan dia harus berlatih apa?
harus berlatih menerima perbedaan jawaban orang lain ya, tidak boleh dia menyela misalnya atau menjawab dengan kasar, oh kamu salah, kamu nggak benar, itu tidak bisa seperti itu, tapi harus dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Kemudian asesmen tidak tertulis contoh lain adalah produk, membuat model miniatur 3 dimensi misalnya, atau produk digital, atau produk seni dan lain-lain. Kalau kita PAI ya itu tadi bisa juga dengan membuat video cara wudhu atau tata cara sholat dan lain sebagainya. Mengembangkan kreativitas, kemudian menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Kemudian ada juga drama, bisa juga kita kasih tugas untuk membuat drama, misalnya tentang hidup bergotong royong. Ada juga kan dalam pelajaran PAI gotong royong atau hidup rukun. Bagaimana sih drama, mereka membuat drama, membuat seni peran atau bermain peran terhadap teman-teman mereka juga. Kemudian mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan empati dan jiwa pikiran kritis mereka. Kemudian bisa juga dengan presentasi, ya, mengembangkan kemampuan mereka berkomunikasi, ini bisa melalui presentasi. Kemudian mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Kemudian ada tes lisan, kuis tanya jawab secara lisan, secara spontanitas bisa, secara terkonsep bisa. Kemudian menginformasikan pemahaman murid dan menerapkan umpan balik atau feedback. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan atau evaluasi, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, umpan balik itu bisa memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, umpan balik itu bisa membantu mereka untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mereka dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Dua, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar memberikan pendapat satu dengan yang lainnya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, dengan tata cara ya. Jadi walaupun di sini misalnya pendapat si A nih lebih bagus, tapi kalau penyampaiannya kurang bagus, maka pendapat si A tidak bisa diterima oleh kawan-kawannya yang lain. Ya, jadi selain umpan balik yang diberikan oleh seorang murid itu benar, maka tata cara dan bagaimana menyampaikannya juga harus tepat ya dengan bahasa yang baik dan sopan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini presentasi dari saya tentang asesmen, apa itu asesmen, jenis-jenis asesmen, dan juga fungsi dari asesmen sesuai dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak yang akan kita terapkan pada bulan Juli ini. Ya, mohon maaf karena memang di Google Meet yang sudah saya agendakan itu belum ada teman-teman dari kelompok saya yang masuk. Jadi mungkin tidak ada feedback ya, tidak ada tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan dari teman-teman karena memang mungkin mereka sedang ada aktivitasnya masing-masing. Mohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber, tidak ada masukan, sanggahan atau pertanyaan.
Oleh karena itu, presentasi dari saya sekiankan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.